Perkenalkan, nama saya Niwayan Sanjiwani Tirtawirya. Saya guru di SMP Negeri 2 Kediri dan saya mengampu mata pelajaran bahasa Inggris. Ini kegiatan hari ini kita di Batiku membuat sejenis Change Challenge Project. Jadi proyek tantangan perubahan dari anak-anak. Jadi mereka sebelumnya sudah berdiskusi ya, dalam kelompok-kelompok. Di satu kelompok itu isinya 5 orang. Jadi kelompok yang pertama itu fokus pada lingkungan. Mereka ingin mengolah sumber daya yang ada di sekolah ini karena sekolahnya kan rindang, jadi banyak daun-daunan kering sehingga mereka ingin membuat pupuk kompos dari sana. Dan juga sudah ada pengembangan, selain buat pupuk kompos nanti mereka mau mengarah ke molase, gitu kabarnya tadi. Nah, terus yang kelompok kedua ingin berkecimpung di bidang podcast. Jadi podcastnya ini yang pertama mengambil tema bullying. Selanjutnya mereka sudah membuat tema yang lain seperti tema percintaan remaja dan juga tema masalah pembelajaran juga ada. Jadi begitu. Batiku itu adalah sebuah program yang saya cetuskan ketika belajar di pendidikan guru penggerak. Jadi di guru penggerak itu kita diminta untuk menciptakan sebuah program yang berdampak pada murid. Nah, kebetulan saya memang suka membaca. Nah, saya ingin menularkan kebiasaan baik itu kepada para siswa dan juga para guru tentunya. Gitu. Jadi manfaatkan potensi yang ada di sekolah seperti perpustakaan, kemudian lab komputer, lalu juga potensi yang ada di anak-anak. Mereka ternyata banyak banget yang suka membaca gitu. Cuma mungkin karena tergerus teknologi, jadinya mereka melupakan kesenangan mereka itu. Kegiatan Batiku itu baca dan praktik buku. Jadi pertama mereka itu ditantang 90 hari membaca buku. Jadi 90 hari mereka membaca buku itu dibagi lagi tahap-tahapnya. Setiap minggu kita membuat catatan atau sejenis sharing lah tentang buku atau e-book atau novel atau Wattpad, webtoon, apapun yang anak-anak sukai itu mereka buat ringkasan dan apa yang mereka dapatkan dari hal yang mereka baca. Setelah dikumpulkan catatan permingguannya itu dikumpulkannya melalui Google Classroom. Kemudian setelah itu kami secara rutin 15 hari sekali bertemu. Pertama kita melakukan sharing kendala, kemudian tips-tips bagaimana tetap menjaga konsistensi kita dalam membaca. Lalu di hari ke-30 biasanya adalah perayaan. Perayaannya itu berupa presentasi. Jadi anak-anak mempresentasikan tentang hal-hal apa saja yang baik yang didapatkan dari buku yang mereka baca. Nah, jadi di situ anak-anak juga ada yang terinspirasi dari beberapa tokoh nasional seperti Jerome Pauline, terus ada juga Kak Maudy Ayunda, terus Najwa Shihab. Jadi mereka punya panutan ya yang notabene suka membaca begitu. Jadi mereka tahu manfaatnya. Nah, setelah itu mereka juga membuat satu kegiatan seperti mading, membuat mading. Jadi madingnya itu berpusat pada kegiatan yang sudah pernah dilakukan selama pandemi. Waktu ini kan daring, jadi mereka melakukan seperti summary lah madingnya itu. Nah, setelah itu kita merambah ke webinar yang berkolaborasi dengan komunitas Bakta Literasi, membuat puisi, dan kami sudah mengumpulkan 33 buah puisi yang nantinya mau biar tembus 50 puisi. Jadi kami masih belajar lagi untuk merangkai kata-kata supaya puisinya juga bagus. Nanti arahnya membuat antologi puisi. Oke, untuk Change Challenge Project ini sebenarnya adalah aktualisasi dari modul 3.3 yang ada di LMS Guru Penggerak. Jadi modul 3.3 itu tentang program yang berpusat pada murid. Tentunya anak-anak itu pasti punya banyak ide. Apa sih yang pengen mereka lakukan, baik untuk diri mereka sendiri
ataupun untuk sekolah. Jadi saya menggunakan teknik bagja kepada mereka. Jadi saya mengajarkan dari pertama itu buat pertanyaan, terus ambil pelajaran, jabarkan rencana, itu saya ajarkan sama anak-anak supaya mereka paham apa yang harus dilakukan begitu. Jadi mereka sudah menemukan idenya, prakarsa kegiatannya apa. Jadi fungsinya adalah mereka ingin juga menggerakkan teman-teman yang lainnya nanti supaya bisa bermanfaat lah baik untuk dirinya sendiri maupun untuk sekolah. Jadi dari Change Challenge Project itu lahirlah 2 proyek. Yang pertama yang berbasis lingkungan, pengelolaan sampah organik. Kemudian yang kedua adalah podcast yang nantinya berisi tentang topik-topik hangat yang bisa dibahas tentang sekolah, baik itu hal lain lah yang positif gitu. Respon siswa awalnya mereka pesimis apakah bisa menjalankan 90 hari itu. Dan ternyata setelah sampai di hari ke-90 mereka sangat bahagia dan bangga pada dirinya sendiri ya, karena wah ternyata bisa melalui tantangan membaca secara rutin selama 90 hari. Dan mereka pun tetap melanjutkan kebiasaan baik ini sampai saat ini. Jadi mereka sangat excited, apalagi ini perpustakaan kami baru direnovasi. Jadi mereka terus bertanya, "Miss, kapan perpustakaannya udah buka? Kapan kami bisa pinjam buku?" Seperti itu. Saya juga sering membagikan link-link cerita dan novel kepada mereka. Jadi waktu ini sempat ada kegiatan penguatan profil pelajar Pancasila yang saya sisipkan juga literasi di situ. Jadi mereka ternyata sangat senang ketika membaca itu dipandu, kemudian diberikan referensi-referensi bacaan yang sesuai dengan umur mereka. Jadi itu respon dari anak-anak. Kalau dari guru-guru juga excited, terutama yang memang gemar membaca, apalagi yang senang dengan inovasi-inovasi baru. Jadi guru-guru di sini pun mencoba melakukan literasi sesuai dengan mapel yang diampu. Jadi saya pernah dengar di kelas sebelah saya ketika saya mengajar itu seni budaya. Jadi sebelum bapak tersebut memperkenalkan sebuah lagu, dia meminta anak-anak untuk mencari dulu lagu tersebut itu dari daerah mana, kemudian menceritakan tentang apa. Jadi seperti itu. Jadi anak-anak diminta untuk mencari dulu informasi umumnya. Jadi tidak sekedar hanya tahu menyanyikannya saja begitu. Jadi saya sudah melihat secara nyata, ternyata bapak tersebut melakukan ATM gitu di mata pelajarannya. Jadi itu yang saya bisa sampaikan. Oke, mengapa saya angkat literasi di program berdampak pada murid ini? Ini berawal dari keresahan saya ketika siswa itu belajar daring. Jadi ketika belajar daring, kami para guru tentunya dengan lengkap memberikan instruksi kepada siswa tentang apa saja yang mesti mereka lakukan ketika belajar daring. Namun sayangnya di kenyataannya siswa masih bertanya lagi begitu. Tandanya kan mereka tidak melihat dan tidak membaca dengan seksama informasi yang diberikan, sehingga itu menimbulkan pertanyaan lagi dan juga menimbulkan kesalahpahaman di antara mereka. Jadi saya memikirkan, anak-anak sepertinya kurang di kegiatan literasi ini, kemudian juga mereka kurang pengendalian diri, di mana mereka hanya ingin hasil akhirnya aja gitu, progresnya biar cepat gitu, instan, harus sekarang gitu. Jadi saya pengen anak-anak tuh tahu bahwa belajar itu ada prosesnya. Jadi dari membaca, memahami, kemudian nanti dia bisa mengimplementasikan apa yang sudah dia dapatkan, pengetahuan yang dia dapatkan. Tidak serta-merta menyalin dari sumber informasi, lalu itu jawabannya, tidak serta-merta seperti itu. Jadi saya inginnya anak-anak biar juga mampu berpikir kritis, tidak serta-merta menerima informasi yang ada, gitu.
Anak-anak yang melakukan proyek di bidang lingkungan kan dia mau mengolah sampah organik itu menjadi pupuk kompos. Nah, selain itu mereka juga mencari tahu ternyata apalagi sih yang bisa dilakukan. Ternyata limbah rumah tangga yang sering kita buang dan kita mungkin anggap itu sepele gitu, ternyata itu bisa digunakan untuk molase. Jadi molase itu sebuah cairan yang bisa kita pakai sebagai pupuk cair di tanaman. Jadi kalau misalnya kita itu beli, mungkin ada yang jual molase tersebut, tapi kenapa tidak kita manfaatkan apa yang kita punya gitu. Jadi walaupun tidak dari sekolah, tapi dari rumah mereka bisa memanfaatkan limbah tersebut sehingga mereka bisa gunakan pada tanaman di rumah ataupun mungkin nanti dibawa ke sekolah supaya kita juga bisa memperindang sekolah. Terus anak-anak sih rencananya mereka juga ranahnya ke bisnis gitu. Ya, jadi nanti siapa tahu kita bisa punya produk pupuk kompos dan pupuk cairnya, kita jual juga molasenya kayak gitu. Itu yang kemarin saya sempat diskusi dengan anak-anak dan juga ini kolaborasi dengan guru IPA. Gitu. Jadi mereka bawa? Iya, mereka bawa dari rumah rencananya. Ya rencananya. Jadi itu kayak fermentasi gitu Pak. Jadi limbah organik di rumah tangga itu difermentasi. Tentunya ada aktivatornya, kata Pak Sarte guru IPA saya tadi bilang itu aktivatornya itu gula merah kalau nggak salah. Kemudian dia difermentasi selama 30 hari. Gitu. Oke, kenapa harus podcast? Anak-anak sepertinya yang tim 2 ini tertarik dengan public speaking. Ya, jadi mereka ingin belajar bagaimana caranya berbicara di depan kamera atau di depan orang banyak. Jadi mereka mengangkat podcast. Kebetulan juga mungkin mereka kecerdasan bahasanya yang gini ya, linguistiknya yang lebih dominan, sehingga mereka setuju untuk mengangkat podcast ini sebagai proyeknya mereka. Dan alasannya lagi mereka banyak punya bahan atau konten yang nanti mau diangkat. Jadi seperti yang sudah ada di kanal-kanal YouTube, mereka sering nonton podcastnya Deddy Kobuser. Kenapa sih Deddy itu bisa mengulik sedemikian rupa sehingga narasumber itu mau menceritakan dengan detail apa yang mau disampaikan, sehingga maunya Deddy Kobuser itu tercapai gitu. Mereka pengen melatih skill itu katanya gitu. Perkenalkan, nama saya Resetia Maharani, bisa dipanggil Rai, dari kelas 8A. Hal yang saya sukai dari Miss Anji itu adalah dalam hal mengajar. Dia kalau mengajar itu pasti isi bermain, jadi kalau kita di kelas itu nggak bakal suntuk atau nggak ngantuk, jadi kita tuh akan bersemangat. Saya tertarik dengan program Batikku ini karena saya sendiri suka membaca buku, jadi ingin juga ikut program Batikku ini. Jadi kan skill membaca buku saya itu menjadi meningkat. Pengalaman selama mengikuti Batikku ini adalah presentasi. Kita kan sering presentasi dalam Google Meet, jadi lebih pede untuk ngomong di depan kamera, depan umum. Sebelumnya itu jarang baca buku, tapi kayak tetap baca buku. Tapi cuma nggak sehari itu full baca buku, berarti kayak 1 minggu itu bisa 2 kali, 3 kali. Nah, pas ikut Batikku ini bisa setiap hari gitu. Dan jadi bukunya itu banyak dibaca. Pernah sering di grup Batikkunya biasanya merekomendasi buku-buku yang kita mau baca. Kalau nggak salah buku yang tentang pelajaran itu yang punyanya Jerome Pauline, Turah Partayana, sama punyanya Leo gitu biasanya. Bukunya Jerome berjudul Nihongo Mantapmu, tentang perjalanan hidupnya dari SMA menuju ke dia bisa masuk ke Waseda University dengan matematika, dengan jurusan matematika terapan.
Manfaat dari membaca buku itu, kita lebih bisa mengenali diri kita sendiri. Kita itu bisa konsisten nggak dengan dalam membaca buku, terus memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Harapan saya buat teman-teman yang udah ikut atau yang belum, itu yang udah ikut tuh agar lebih rajin untuk membaca buku, terus ngasih ilmu ke teman-teman yang ada di SMP. Dan untuk yang belum mengikuti, ayo coba ikuti agar kalian lebih bisa mengerti gimana sih manfaat dari membaca buku itu. Terima kasih. Sekolah ini berdiri tahun 1986. Jadi pada tahun 2021 itu kita berusia 35 tahun. Nah, saya di sini sudah 2 periode sampai Februari ini. Banyak hal yang sudah saya lakukan. Nah, di samping memang mempertahankan apa yang sudah tertata begitu. Dengan berhasil menjadi juara Lomba Wiyata Mandala tingkat provinsi oleh pendahulu saya tinggal melanjutkan, kemudian melengkapi dari sisi fasilitas yang memang belum tersentuh. Saya coba bekerja dengan koordinasi teman-teman tentunya, sehingga kita sampai saat ini sudah presentatif lah untuk kegiatan belajar. Jumlah rombel 24, kelasnya memadai, kemudian halaman luas, perpustakaan ada, sudah kami lengkapi dengan balai baca. Nah, dari sisi SDM juga sudah semuanya, guru-guru pendidikan S1, dan bahkan sekarang sudah ada yang beberapa yang lulus P3K untuk tenaga kontraknya. Dan ini betul-betul terjadi estafet komitmen begitu. Dari para senior sekarang tinggal memacu, kemudian memotivasi yang muda-muda. Ini loh sekolah kita, sampai 35 tahun ini sudah seperti ini. Dari awal kita ketahui bersama ya masih harus kerja keras membangun. Dan satu yang saya juga merasa bangga bahwa salah satu teman Wakasek kurikulum dulu di sini, ya, atas dorongan kita semua sudah juga berhasil meniti karirnya menjadi kepala SMP Negeri 5 Kediri. Waktu zaman Pak Gusti Siandana ini betul-betul karakter gotong royong ini betul-betul ketika ditunjuk menjadi wakil tabanan untuk lomba Wiyata Mandala. Jadi dari cerita sangat menginspiratif, bahkan sampai larut malam teman-teman itu bekerja menanam rumput dan lain sebagainya sehingga tertata seperti ini. Nah, di durasi saya tinggal melengkapi mana yang kurang begitu, sehingga dari tatanan, letak kebun dan kerindangan itu ya tinggal generasi peremajaan tumbuh-tumbuhannya saja, ditambah dengan beberapa memang kebunnya saya ganti dengan modifikasi yang sekarang, termasuk juga ada kolam. Nah, di era sekarang memang itu sangat juga menjadikan sesuatu yang lebih nyaman kita dari sisi kenyamanan di sekolah. Oke, program Batikku ini sebenarnya tindak lanjut atau penguatan dari program literasi yang sudah kita jadikan kebiasaan, kita jadikan budaya. Setelah anak-anak datang, pada umumnya mereka datang jam 7 sudah di sekolah, terus aktivitas 7K 15 menit, terus dilanjutkan dengan program literasi wajib baca itu. Nah, anak-anak ini antusias dengan semua, melibatkan semua siswa, kemudian beberapa guru, utamanya guru bahasa Indonesia dan bahasa Inggris yang langsung memang mendampingi. Nah, walaupun durasinya hanya 10 menit, tetapi efeknya sangat bagus sekali. Anak-anak jadi terbiasa, mereka sudah men-setting di pemikirannya bahwa setelah 7K saya harus sempat baca. Gitu. Nah, setelah itu 5 menit baru kita gunakan untuk
Puja Trisandya sebelum masuk kelas. Ya. Sangat Perpustakaan kita lengkap, ya, baca dan baca. Ya. Tanpa kita sadari, dengan membaca kita melengkapi diri kita dengan segala pengetahuan. Ya, ingat yang menjadi raja atau ratu sekarang ini adalah orang-orang yang kaya dengan programnya Miss Sanji ini di program Guru Penggerak. Batikku ini justru lebih lebih mencari intisari dari anak-anak yang memang budaya literasinya sudah kuat. Gitu. Jadi selain mereka ini yang tergabung dalam batikku ini gemar membaca, mereka juga mampu mengajak, kemudian menceritakan kepada temannya, baik itu teman sekelas ataupun teman kakak kelasnya, bahwa dengan program membaca ini banyak manfaat yang mereka dapatkan. Yang jelas, anak-anak batikku ini sekarang tidak ada keraguan lagi ketika kami atau guru-guru menyuruh untuk presentasi, kemudian menceritakan isi buku yang dibaca. Ini sudah terlatih, dan kelihatannya anak-anak yang mendengarkan ini menjadi antusias untuk bisa mengikuti. Tetapi satu lagi pesan Bapak, jangan hanya untuk diri sendiri. Ya, sekarang tugas anak-anak yang tergabung dalam batik itu harus bisa memperkenalkan, ya, mengajak teman-teman. Ini loh manfaat kita membaca. Maka saya sangat apresiasi, kemudian ingin bahwa program batikku ini berkelanjutan. Karena memang kalau tidak ada komunitas yang katakanlah militan begitu, apapun yang terjadi dia harus membaca sebelum masuk ke kelas. Ini menginspirasi sedikit demi sedikit teman-temannya, termasuk guru-guru juga. Sehingga saya dalam pembinaan mengatasnamakan siswa itu justru menarik motivasi guru untuk ikut program membaca. Jadi anak-anak saja sangat antusias. Kenapa kita? Karena dengan membaca sudah tentu kita update dalam setiap informasi. Ya, perlu kita tanda tanya, mengapa? Ya, itu bisa kita pelajari konsep cara ikan itu hidup. Ya, dia selalu bergerak, ya, terus tahan dalam segala cuaca, dan bisa menjadi inspirasi bagi kita. Ya. Enggak, biar berhadapan gitu loh. Suci, kamu